Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah saya ingin memulai mengantar kita beberapa riwayat para rasul, kisah para rasul. Salah satunya misalnya disebutkan Nabi Musa alaihissalam punya semangat luar biasa ya, semangat luar biasanya Nabi Musa diabadikan oleh Quran, dan ini kurang lebih 22 ayat, dan ini ada pembahasannya cukup panjang, mungkin itu di Masjid Al-Furqan itu kita bahas ayat ini. Sudah 2 kali pertemuan belum selesai satu ayat karena tadaburnya yang kita memperkuat. Wa iz qala Musa li fatah, dan ingatlah ketika Nabi Musa sudah bertekad kepada fatahnya, maksudnya anak mudanya, sahabatnya, pelayannya, temannya, penolongnya, pembantunya yang ditemani dalam menempuh perjalanan ilmu. Apa kata beliau Nabi Musa dalam bertekad untuk pergi bermajelis ilmu? Kata Nabi Musa, la abrau, saya tidak akan pernah berhenti, saya tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah berhenti hatta abluga majma'al bahraini, sampai bertemu atau sampai 2 buah samudra, atau amdiya hukuba, atau berjalan hukuba. Berjalan hukuba kata para ulama Imam Ibn Jarir At-Tabari dan juga Imam Al-Qurtubi menyampaikan beberapa riwayat di situ. Hukuba adalah berjalan paling rendah 70 tahun. Imam Al-Qurtubi mengatakan 80 tahun. Sebagian ulama mengatakan hukuba itu adalah 1 abad, 100 tahun mau berjalan. Kata Nabi Musa, saya tidak pernah mau berhenti. Tidak ada kata capek, tidak ada kata lelah, tidak ada kata bosan. Saya berikrar, berjanji meninggalkan tempat ini, kita akan menuju pertemuan 2 buah samudera, atau berjalan terus sampai 80 atau 100 tahun. Ini semangat Nabi Musa dalam menambah ilmunya. Sebenarnya menambah ilmunya bukan baru mau mencari ilmu, tapi mau menambah ilmunya. Karena predikat keilmuan beliau sudah capai pada tingkat yang tertinggi. Tidak ada lagi gelarnya di atasnya. Nabi Musa sudah rasul, dan rasul ulul azmi lagi. Sudah rasul, sudah ulul azmi, bahkan bisa berdialog langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa sakit tingginya posisinya bisa langsung bicara dengan Allah. Tidak ada lagi manusia yang hidup pada zamannya Nabi Musa ini kecuali beliaulah orang yang paling terbaik ilmunya. Tapi beliau punya semangat luar biasa. Semangatnya menambah ilmu, sampai dia katakan kepada temannya yang mau ditemani, kita tidak boleh berhenti sebelum sampai 2 pertemuan samudera. Dan dia siap lelah, dia siap capek, dia siap menanggung sebuah
perjalanan resiko untuk meraih tujuan yang sangat mulia, yakni ilmu, yakni mendapatkan nikmat Allah yang berupa ilmu. Coba sekalian, seandainya antum bisa pegang tangannya Nabi Musa, pegang tangannya, lihat wajahnya Nabi Musa langsung sekalian dengan semangat kita bahwa engkau manusia yang paling berilmu, tapi engkau manusia yang paling semangat berilmu. Pasti Nabi Musa tahu ada emas di atas emas, ada intan berlian di atas intan berlian. Itulah ilmu. Mulia ibu sekalian ilmu itu. Sampai Nabi Musa alaihissalam mempersiapkan perjalanan, rela seumur hidup manusia untuk mendapatkan itu. Ini namanya himmatul azimah, semangat besar untuk menempuh sebuah cita-cita. Ya, rela sekalian. Jadi kalau kita cuma hujan-hujan, terlalu loyo kita sekalian. Baru hujan rintik malas, baru becel-becel sudah mulai berpikir. Baru 1 jam perjalanan, 2 jam perjalanan, dia bilang jauh. Ini Nabi Musa, 2 buah samudra untuk perjalanan 70 tahun atau 80 tahun. Padahal Nabi Musa sudah berilmu. Untuk mau pergi cari tempat majelis ilmu yang bukan level di atasnya, tapi pasti level adalah paling tidak di bawahnya, karena Rasul. Karena tidak boleh orang berisi untuk duduk di majelis ilmu siapapun. Jangan karena sudah profesor, sudah doktor, sudah gelar ini dan malu duduk di majelis. Nabi Musa tidak ada gelar di atasnya, tapi beliau mau pergi mencari seorang guru di 2 buah samudra dengan perjalanan tidak main-main, Pak. Tidak main-main. Itu saya katakan oleh sekalian, coba ambil himmahnya Nabi Musa, ambil semangatnya Nabi Musa. Ya, terutama saya undang itu anak-anak muda kita yang baru mencari jati diri dalam menghafal Al-Quran. Setahu diri tak, saya tidak mau berhenti menghafal Quran sebelum Allah bukakan dada saya untuk menerima Quran itu secara keseluruhan. Biarkanlah saya merasakan lezatnya bertamasya dengan Quran, menikmati sisa-sisa umur saya dengan Al-Quran.